Debat publik kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Baik, Bapak Ibu hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Ya, kami mohon tenang untuk seluruh pendukung pasangan calon. Kita akan mulai debat di segmen ini. Kami mohon untuk tetap tenang seluruhnya. Nah, pada segmen kali ini, setiap pasangan calon wakil gubernur akan mengambil bola nomor urut pertanyaan dengan subtema menyelesaikan persoalan daerah di dalam fishbowl dan menunjukkan nomor urut bola tersebut sambil mohon nanti diucapkan Pak karena kejauhan ke kita. Kami persilakan. Moderator akan memberikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis sesuai dengan nomor urut bola. Masing-masing paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Selanjutnya kepada paslon yang lain diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk memberikan komentar. Dan kembali ditanggapi dalam durasi 1 menit 30 detik. Ya, baik, sebelum kita mulai debat ini kami persilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk meneriakkan yel-yel kemenangan namun tetap tertib. Baik, cukup. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Pendukung pasang calon. Paslon, baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk meneriakkan yel-yel kemenangan namun tetap tertib dan sportif. Baik, kami Oke. duduk kembali. Mohon tenang kepada tim kampanye paslon 1 dan paslon 2. Bapak Ibu hadirin, kita akan mulai debat kali ini. Kami mempersilakan terlebih dahulu calon wakil gubernur dari pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk mengambil bola. Bola sebelah kiri ya Pak. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon kerjasamanya. Oke, mulai dibacakan. Y2. Y2, oke. Y2. Y2. Masih disegel. Ya, mohon tenang, kita dengar pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, mohon kami harap kerjasamanya untuk sama-sama tetap sportif dan tetap tertib dengan sesuai aturan yang telah kita sampaikan tadi. Baik, kami akan membacakan dan nanti akan ada pertanyaan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, diketahui bahwa selama tahun 2023, timbunan sampah di Sumatera Utara mencapai 1,82 juta ton yang terdiri dari sampah makanan, plastik, kertas daun, dan lain sebagainya. Besarnya timbunan sampah ini akan menimbulkan masalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, jika terpilih, kebijakan apa yang akan saudara ambil dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sampah di Sumatera Utara? Kami persilahkan calon wakil gubernur dengan nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Permasalahan sampah di mana-mana memang sangat kompleks.
dan ini harus perlu penanganan secara arif dan bijaksana. Kami menawarkan bahwa kami akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa membangun tempat pengolahan sampah terpadu sebelum disampaikan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian kami melaksanakan kegiatan dan akan membangun tempat pembuangan akhir sampah regional, di mana ini adalah merupakan suatu tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan akhir regional untuk Mebidang ini sudah pernah direncanakan, namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah, yaitu di STM Hilir, namun demikian sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur, tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bobi Surya menjadi gubernur dan wakil gubernur, tempat pembuangan air sampah ini akan segera kami laksanakan. Demikian. Masih ada waktu, boleh silakan menambahkan. Nambahin sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Waktu Anda habis. Ya, waktu Anda habiskan. Kita ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan beri komentar atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang sampah, erat kaitannya dengan infrastruktur yang ada di pemerintah kota, termasuk Kota Medan. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak ada satu pun yang selesai? Terbukti, Pasar Aksara tidak selesai. Pembangunan infrastruktur, menggali drainase yang ada di Kota Medan, satu pun tidak selesai, dan itu menimbulkan sampah yang jelas-jelas kita lihat. Jadi perlu, jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini. Permasalahan yang paling utama adalah pelaksanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan secara kajian yang mendalam dan juga membutuhkan ahli yang benar-benar mampu untuk memberikan solusi dari permasalahan sampah. Saya kira ini permasalahan utama yang ada di Kota Medan terutama. Jadi Pak Surya, mohon Bapak periksa kembali Pak. Tidak sekedar di hilirnya, tapi di hulunya juga sangat penting untuk bagaimana membuat Kota Medan ini bersih dari sampah. Itu saya kira poin yang paling perlu untuk Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, Kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Oke. Inilah yang kita harapkan. Waktu. Baik. Terima kasih untuk Wakil Gubernur calon nomor 2. Dan selanjutnya kami mempersilahkan. Mohon untuk tetap tertib. Mohon tenang untuk tetap tertib. Kita tidak akan mulai debat ini jika seluruh pendukung pasangan calon masih tidak tertib. Oke, terima kasih. Silakan Bang Baik, Mandia. mari kita sama-sama mendengarkan bagaimana tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya jawab karena tadi disinggung tentang Kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya Pak, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai besar dibilang BLK.
Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Hasan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya? Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga dong berarti Pak. Kalau tadi masalah proyek-proyek yang ada di Kota Medan, yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya, ini yang gagal. Berarti sampah bertumpuk karena 2,7 T gagal, kan nggak mungkin kayak gitu Pak Hasan. Yang realistis lah. Ya, silakan pertanyaan harus dijawab dari wakil Baik, terima pasangan kasih. calon. Sebetulnya inti pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional. Dan ini sudah 17 kali rapat dengan Mebidang tapi juga belum terrealisasi. Baik. Demikian. Waktunya habis. Ya baik, terima kasih. Ya mohon tetap tenang. Kita akan lanjutkan selanjutnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin kami persilakan. Mohon tetap tenang, mohon tetap tenang. Kita lanjutkan. Ya baik Bapak Ibu hadirin kami persilakan calon gubernur dari pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil bola. Ya sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Apa itu? Ya, X Z1. Ya. Baik. Mohon tenang. Masih dalam kondisi tersegel. Kita akan bacakan. Ya oke, mohon tenang dulu, kita akan bacakan. Ya, konflik agraria di Sumatera Utara masih menjadi isu serius yang perlu segera diatasi. Selalu terjadi perselisihan antara warga atau kelompok yang berebut lahan seperti di Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai, dan daerah lainnya. Begitu juga dengan perselisihan antara masyarakat dan dengan pemerintah atau perusahaan. Ketidakjelasan batas lahan dan kurangnya akses informasi pertanahan menjadi penyebab konflik di masyarakat. Pertanyaannya, disimak Bapak-Bapak. Pertanyaannya, jika terpilih, langkah konkret apa yang saudara ambil untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Utara? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Kita tahu memang permasalahan konflik tanah di Sumatera Utara cukup lumayan tinggi. Namun yang paling menjadi poin kita adalah bagaimana permasalahan ini kita duduk bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin kalau terkait dengan permasalahan perusahaan, ada satu keterbukaan dialog yang dilakukan baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku industri ataupun perkebunan. Dan sekarang kita lihat, jangan lebih mengutamakan ego sektoral masing-masing dari pihak yang tadi. Dan kami sudah menyampaikan kepada beberapa pihak termasuk juga masyarakat. Kemarin kami ke salah satu daerah di Asahan, kami sampaikan bahwasanya permasalahan tanah di Sumatera Utara itu juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan juga kesetaraan. Karena itu kami akan membuat task force atau semacam gugus tugas yang bekerja nantinya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dan konflik-konflik tanah yang ada di masyarakat ini, agar semua bisa bicara, duduk satu meja, dan juga itu dilakukan dengan keterbukaan dan kesamarataan. Karena disitulah poinnya, jangan menggunakan ego sektoral yang ada di masing-masing kita. Dan saya kira pada periode sebelumnya, zaman Pak Edi Rahmayadi, sudah banyak menyelesaikan beberapa konflik-konflik permasalahan tanah yang ada di Sumatera Utara, dan akan kami lanjutkan lagi pada periode 5 tahun ke depan. Dan ini merupakan komitmen kami yang akan kami laksanakan pada masa yang akan datang. Masih ada waktu? Saya kira cukup. Cukup. Baik. Waktu sudah habis. Kita mulai dari 00 ya, oke? Ya. Kita lanjut ke calon wakil gubernur nomor urut 1.
Silakan beri komentar Anda atas jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang konflik agraria ini harus diselesaikan dengan duduk bersama, betul. Tapi yang perlu harus kita ketahui, kehadiran pemerintah provinsi karena daerah tentang konflik agraria itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri, apalagi ego sektoral. Pemerintah Kabupaten Asahan, karena tadi disinggung Asahan, kita sudah membentuk tim penyelesaian masalah. Kita sudah bentuk tim. Anggotanya adalah Forkopimda, melibatkan TNI Polri dan Badan Pertanahan. Tapi memang tidak pernah selesai karena penyelesaiannya bukan di tingkat kabupaten, bukan di tingkat kabupaten, Pak, ya. Dan kalau memang permasalahannya itu adalah konflik agraria, tentu yang harus kita laksanakan adalah mengembangkan reformasi agraria agar masyarakat tahu sehingga proses penyelesaiannya tepat pada sasarannya. Demikian. Cukup. Masih ada waktu, Pak. Kemudian ada satu peta sehingga kita tahu mana batas-batas konflik agraria ini bisa diselesaikan secara baik. Demikian. Baik. Baik. Kini kami persilakan, harap tenang. Kini kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak. Saya paham yang Bapak maksudkan, tapi permasalahannya kemauan pemimpin ada enggak? Kemauan kepala daerah ada enggak untuk melakukan duduk bersama itu, Pak? Saya rasakan kemarin, ketika saya di Asahan, tidak satu pun permasalahan tanah itu yang terselesaikan, dan saya lihat itu ada problem di kepala daerah. Ya, karena itu saya kira sudah saatnya task force itu akan digunakan, akan diisi oleh, di situ ada mungkin nanti dari BPN, ada pemerintah pusat, ada juga perusahaan, di situ ada pemerintah hadir, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan dan mencari solusi konkretnya. Dan ini merupakan sebuah yang kami tawarkan. Task force ini akan bisa bekerja secara efektif, dan juga kemauan pemimpin itulah yang paling utama yang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ini sudah dilakukan pada medio periode pertama Bapak Edi Rahmayadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang ada di Sumatera Utara. Dan saya kira itu kuncinya kemauan pemimpin. Dan saya lihat kemarin di Asahan tidak ada kemauan pemimpin yang ada di zaman Pak Surya. Dan itu saya rasakan. Karena itu sekali lagi adalah kemauan, dan sekali lagi kemauan dari pemimpin kita. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon dan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kita beri tepuk tangan bersama pemirsa dan hadiri juga. Di segmen berikutnya kita akan saksikan sesi tanya jawab antara paslon, dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Baik hadirin dan pemirsa, Anda masih bersama kami di debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Sebelum kita memulai acara debat kali ini, kami persilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk meneriakkan yel-yel kemenangan. Lagi nih. Cukup. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kini kami mengundang tim pendukung pasangan calon nomor urut 2
untuk meneriakkan yel-yel kemenangan. Oke, baik, cukup dan terima kasih semuanya. Dan pada segmen kali ini, masing-masing pasangan calon gubernur akan memberikan pertanyaan pendalaman program kerja yang diusung oleh masing-masing paslon. Tema pertanyaan akan tampil di layar. Masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan sesuai tema dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan akan dijawab oleh masing-masing paslon dalam durasi 2 menit dan akan ditanggapi kembali dalam durasi 1 menit 30 detik. Dan untuk sesi pertama kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memilih isu sesuai subtema kepada calon gubernur nomor urut 1. Ya, silakan dipilih, ada nomor X, Y, Z. Silakan Pak. X, Y atau Z? Y. 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 Ya, isunya tentang penanaman modal. Ya, mohon berdiri. Kami persilakan bawa calon, silakan untuk mendampingi. Lemparkan pertanyaan dengan isu penanaman modal. Melemparkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dengan isu penanaman modal. Terima kasih. Paslon nomor 1, kita mengerti Undang-Undang Dasar 1945, pasal 3, pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu itu semua. Nah, di Sumatera Utara begitu banyak tambang, ada tambang emas, ada tambang-tambang batu bara, ada bahan semen. Ini harus kita rawat dan kita ketahui. Sedangkan di luar Sumatera Utara saja, yang kami dengar kabar, kami dengar berita, ada mengurus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara. Untuk itu saya ingatkan, jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat, kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh negara. Saya tanyakan bagaimana pendapat paslon 1 tentang ini. Ya, baik, waktu Anda habis. Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 3. Justru yang tadi disampaikan tambang di Sumatera Utara, ada tambang emas, tambang batu bara. Sekarang tadi disampaikan juga bagaimana merawatnya. Merawatnya adalah bagaimana dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tetap menjaga
hutan yang ada di Sumatera Utara. Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara. Kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan, ini setahu saya rekomendasinya dari Provinsi Sumatera Utara. Kita cek hari ini berapa banyak tambang yang merusak alam. Kita tahu galian-galian C banyak merusak sungai Sumatera Utara, dibiarkan. Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga. Boleh dikelola swasta bekerja sama dengan masyarakat setempat, memperdayakan masyarakat setempat, menghasilkan untuk masyarakat setempat. Bukan hanya dibiarkan. Kita boleh lihat mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara dan dibiarkan sama Provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui. Ini yang kita ketahui. Banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini karena tadi pertambangan liar yang dibiarkan. Galian C dibiarkan merusak jalan, tonasenya berlebih, sungainya juga dibuat rusak. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu 5 detik. Cukup? Baik. Baik. Kami mohon harap tenang agar penyampaian jawaban bisa dilaksanakan dengan baik. Mohon tenang ya. Nah, selanjutnya kami persilakan tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 untuk waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Lain tambang, lain kelola hutan. Ini tolong dibedain. Tambang itu diatur. Itulah sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kita tahu kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu disebut blok Medan. Katakanlah blok Maluku. Terima kasih. Cukup. Waktu Anda habis, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami mohon, kami akan tidak mulai. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Baik, kami tidak akan mulai jika seluruh pendukung pasangan calon tidak tertib. Mohon tenang. Baik, kita ulangi. Kami persilakan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Edi. Kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi pada debat pertama kemarin. Ini tentang daerah lain. Tapi kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan, Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum. Ya laporkan. Silakan, Pak. Ada penegak hukum jelas. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silahkan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Kalau Bapak laporkan, setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan, mangkir dari situ, baru Pak, Bapak
kami suruh pernyataan di masyarakat. Jadi kalau Bapak belum laporkan, baca di media tadi Bapak bilang, dengar-dengar isu Bapak bilang, Bapak nggak mau curiga, Bapak bilang, laporkan Pak, laporkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utara, silahkan Pak, silahkan. Ini yang harus Bapak lakukan. Silahkan. Terima kasih. Masih ada waktu 4 detik. Iya. Cukup. Cukup. Baik, kami mohon sekali lagi harap tenang sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memilih isu sesuai subtema kepada calon gubernur nomor urut 2. Di layar di sebelah sini Pak, sebelah kiri Pak. boleh? Boleh dipilih? Memilih huruf apa? Sebenarnya hanya disebut juga sudah oke Pak. Yes. Z. Z, oke. Z, isu peningkatan sektor pariwisata. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Sektor pariwisata kita ini sebenarnya sangat luar biasa. Kita punya Danau Toba, kita punya Brastagi, kita punya Kepulauan Nias yang sangat luar biasa. Tapi Pak, banyak yang tidak tersentuh, baik event yang belum banyak dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara. Nasional banyak Pak, di Toba kita tahu sangat luar biasa, di Nias ada pegelaran internasional surfing. Tapi permasalahannya Pak, akses infrastruktur untuk mendukung pariwisata itu sangat tidak mumpuni. Saya ingat Pak, walaupun Medan ini kami hari ini dengan pariwisata perkotaan, kami ingat Pak, Bapak pernah waktu itu peletakan batu pertama untuk tol dalam kota Medan Pak. Selama saya jadi wali kota Pak, saya cari-cari Pak di batu itu Pak. Tak ada batu itu Pak. Di mana batu yang Bapak letakkan itu Pak? Kok tak ada? Batunya tak ada, tolnya pun tak ada Pak. Dan infrastruktur untuk di pariwisata ini yang menjadi pertanyaan kami. Seberapa penting Pak? Kok lebih milih tadi saya bilang, kok kemarin milih untuk besarin kantor, ini ngaspal rumah dinas 2 miliar Pak. Kenapa kok lebih milih ke situ daripada ke akses pariwisata? Terima kasih. Ya, waktu Anda habis. Baik, mohon tenang, mohon tenang. Ya, waktu habis. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang pariwisata kita wajar bahwa Sumatera Utara surga kecil yang diberikan oleh Tuhan di Sumatera Utara. Begitu indah alamnya, lengkap, ada danau, ada gunung, ada laut, sungai yang begitu banyak. Walaupun potensi sungai yang hakikat yang kurang diurus, akhirnya kalau hujan banjir. Inilah yang mengganggu wajah pariwisata. Kita tahu pusat, kita berterima kasih sama Bapak Jokowi, Presiden Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan super prioritas untuk Danau Toba. Inilah yang sedang kita gagas, sama-sama kita lakukan, menjalankan amanah ini, kita besarkan. Memang alam itu begitu indah, tapi bukan seperti membalikkan tangan langsung itu bisa kita tak ketahui, bisa kita nikmati. Seperti Bali, Bali sudah sekian tahun mendahuluinya. Yang kedua di Nias, betul, Nias begitu indah. Dan ke depan itu yang harus kita gali potensi itu. Kita prioritaskan Nias.
untuk kita jadikan salah satu potensi pariwisata. Begitu indahnya lautnya, begitu besar ombaknya. Mudah-mudahan ke depan. Untuk itu pilihlah kami berdua. Nanti akan kami lakukan itu. Terima kasih. Baik, masih ada beberapa waktu dan berakhir, dan mohon tenang dulu. Ini cukup seru sekali di ruangan ini. Tapi semangat ya. Ya, ketenangan kita itu akan membawa kemampuan daripada kedua paslon. Oke. Baik, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Masalah batu belum dijawab, Pak. Peletaan batu pertama untuk tol dalam kota. Bapak bilang tadi sungai, banjir. Bapak perencanaannya mau bangun tol di pinggir sungai, Pak. Saya ingat-ingat nih, Pak, saya agar sama-sama. Tadi Bapak bilang untuk membangun pariwisata perlu bertahap. 5 tahun saya rasa boleh ditanya juga, Pak. Tahap pertama untuk Nias yang Bapak lakukan apa juga itu, Pak. Berikutnya yang harus sampaikan juga, kita mengingat, kita ini berjanji harus diingat. Dulu Bapak pada periode pertama, pada masa kampanye, Bapak ingat juga pernah berjanji kalau katanya jadi gubernur Sumatera Utara, banjir di kota Medan, banjir di Sumatera Utara akan selesai tahun 2022. Ada jejak digitalnya kalau ngomongin tadi media, Pak. Tapi kami penanganan sungai ditinggal terus, Pak. Kami nggak pernah dilibatkan, nggak pernah kami ajak juga, kadang-kadang Provinsi Sumatera Utara enggan bersama-sama. Yang pasti tadi, Pak, batu tadi aja, Pak, kira-kira kemana, Pak? Batu yang Bapak letakkan itu, kok nggak jadi, Pak? Sama yang lebih milih ngaspal rumah dinas tadi, Pak, halaman aja 2 miliar, Pak, dibandingkan kasih ke Kepulauan Nias. Ya, baik, waktu Anda habis. Oke, baik, mohon tetap tertib. Dan kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Membangun infrastruktur itu bukan terus bangun seperti itu. Batu di mana batu? Tidak ada. Tidak ada perencanaan pembuatan jalan yang sampai dengan tuntas. Itu satu. Yang kedua, 2019 yang rencananya kita akan kerjakan sesuatu, kita harus bayar hutang. 2020 sampai 2022 akhir itu kita COVID, Pak Bobi, termasuk Kota Medan. Kota Medan itu Pak Bobi wali kota, COVID yang menangani provinsi, bukan Kota Medan. Rumah sakit dibikinkan semua, tapi makanya saudara-saudara saya rakyat Sumatera Utara, ini adalah pekerjaan yang harus kita tunaikan ke depan. Pilihlah kami berdua segera dan akan kami tunaikan pekerjaan ini. Kami selesaikan. Jangan dipilih yang belum masih memperkirakan. Ini yang perlu saya sampaikan, semoga difahami. Selesai. Masih ada waktu? Baik. Cukup? Baik, cukup. Ya, oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Dan di segmen berikutnya kita akan saksikan kembali sesi tanya jawab antara paslon, dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024.